Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam kajian fikih di Rumah Tahfidz Arsyada Mulia. Kemarin saya sudah menyampaikan bab niat, bagaimana niat itu, apa arti niat, dan sekarang memasuki fasal air. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun kang titik, wa katsirun lan akeh. Bab ini menerangkan air sedikit dan air banyak. Apa air sedikit dan air banyak itu? Al-qalilu utawi banyu kedhik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang rong kulah. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Nanti saya jelaskan masalah kulah. Wal kathiru utawi banyu kang akeh iku kullatani banyu rong kulah. Fa aktsara mongko luwih akeh. Nah, banyu air yang banyak itu air yang ukurannya 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Al-qalilu utawi banyu kedhik iku yatanajjasu dadi najis biwuqu'in najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem banyu wa illam yataghayyar senajan ora owah apa banyu. Lah, air sedikit yang kurang dari 2 kulah itu ketika terkena najis atau ketika keluguran najis, kejatuhan sesuatu yang najis, maka otomatis air itu menjadi najis. Misal ada air sebanyak 1 bak yang biasanya buat cuci pakaian itu, yang bunder itu bak. Misalkan ada air 1 bak penuh, nah itu kan kurang dari 2 kulah, belum sampai 2 kulah airnya. Asalnya air itu suci, lalu kejatuhan misalkan kotoran tikus atau tai tikus jatuh pada air di dalam bak yang kurang dari 2 kulah tadi. Lah, air bak itu otomatis menjadi najis meskipun airnya tidak berubah karena kurang dari 2 kolah. Wal ma'u
lan utawi banyu al-katsiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis illa idza taghayyara kejaba tetkalane ora kejaba tetkalane owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa warnane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Nah, kalau air yang banyak atau air yang mencapai 2 kulah atau lebih ketika terkena najis atau kejatuhan barang yang najis, maka air itu tetap suci. Air yang lebih dari 2 kulah atau 2 kulah pas ketika terkena najis atau kejatuhan barang yang najis, maka air itu tetap suci, kecuali kalau air itu berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Misal ada air di dalam bak mandi. Nah, ini bak mandi, bukan bak buat cuci pakaian, tapi bak mandi. Baknya itu besar, ukurannya lebih dari 2 kulah atau 2 kulah pas. Nah, airnya penuh, lalu kejatuhan misalnya bangkai tikus misalnya. Kejatuhan bangkai tikus. Lah, air itu tidak najis, tidak najis alias masih suci. Kecuali kalau air itu berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Kalau air itu berubah, maka airnya menjadi najis. Kalau selama tidak berubah, tetap suci. Warnanya yang asalnya bening, mari keluguran najis, tidak berubah menjadi budak. Terus rasanya berubah, terus baunya jadi banger. Lah, maka air itu menjadi najis meskipun banyak, meskipun lebih dari 2 kulah, jadi najis. Kalau berubah, kalau tidak berubah tetap suci. Lah, ukuran 2 kulah itu berapa? Ukuran 2 kulah kalau menurut mazhab Syafi'i, ukuran 2 kulah kalau menurut mazhab Syafi'i itu kalau diukur liter itu sebanyak 275 liter. 275 liter. Itu kalau diukur literan. 2 kulah itu minimal 275 liter. Kalau diukur dari wadah tempatnya, kalau persegi 4, misalkan wadahnya itu segi 4, apa itu namanya, tempatnya segi 4, bak mandinya itu segi 4 ya, itu ukurannya 92 cm persegi, termasuk kedalamannya itu 2 kulah. 92 cm persegi termasuk kedalamannya. Lah, untuk menjaga karena kalau pas 2 kulah itu harus penuh airnya, 1 bak harus penuh. Maka kalau berkurang sedikit, air itu menjadi kurang dari 2 kulah. Jadi tidak bisa untuk bersuci. Air kalau kurang dari 2 kulah tidak bisa untuk bersuci. Nah, kalau misalkan panjenengan damel jeding, damel kamar mandi, saya sarankan baknya itu ukurannya yang lebih besar. Misalkan di situ ukurannya bak itu kalau 2 kulah 92 cm persegi. Lah, buatlah
ukuran 120 cm persegi. Biar apa? Biar kalau airnya itu berkurang, tidak full, maka masih tetap 2 kula dan masih bisa dibuat untuk bersuci, berwudu. Tapi kalau jenengan ndamele kumang belum dipas 2 kula, ukuran 2 kula yaitu 92 cm persegi. Nah, ini bahaya. Nanti kalau airnya tidak full, berkurang sedikit atau berkurang 1 cebok ya, 1 cebok, maka belum dikatakan 2 kula karena berkurang. Ukuran 92 persegi cm persegi itu harus full ukurannya, jadi 2 kula. Makanya kalau buat bak mandi di rumah itu saya sarankan ukurannya yang lebih dari 2 kula, biar bisa untuk bersuci meskipun berkurang sedikit. Kalau kamar mandi di rumah saya itu besar sekali ya, ada sekitar 2 meter. Kalau kedalamannya nggak sampai 2 meter ya, 1,5 meter lah panjangnya, 1,5 meter persegi, kedalamannya antara 1 meter lebih, 1,5 meter lah, gituan. Jadi meskipun airnya kurang, itu masih tetap 2 kula. Paham ya? Nah, ini tadi penjelasan saking kula masalah air sedikit dan air banyak. Air sedikit yang kurang dari 2 kula, air banyak yang mencapai 2 kula atau lebih. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan saya, baik itu masalah penjelasan maupun kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Kula nyuwun agunipun pangapunten. Semoga kajian ini saged manfaat damel kula lan panjenengan semua, saged menambah iman kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.